Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita yaitu tentang matahari dengan subtema rotasi dan revolusi bumi. Apa sih rotasi dan revolusi bumi itu? Jadi rotasi adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Nah, revolusi ini ada akibatnya ya teman-teman. Akibat dari rotasi bumi itu yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Nah, yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Yang ketiga ada perbedaan waktu. Dan yang keempat perbedaan percepatan gravitasi bumi. Yang kelima membelokkan arah arus laut. Nah, itu tadi akibatnya. Nah, di akibat rotasi ini di sosial budaya kita akan membahas tentang perbedaan waktu ya teman-teman. Nah, rotasi bumi ini berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Nah, pusat waktu ada di kota London ya, teman-teman, di Greenwich, Inggris. Nah, kenapa pusat waktu itu ada di Greenwich, di kota London? Kenapa harus berpatokan dengan waktu di kota London atau di Greenwich ya di Inggris tadi? Karena Greenwich Mediterranean Time itu adalah acuan waktu di dunia yang berada di kota London yang terletak 0 derajat bujur yang menandai titik awal setiap kali perubahan zona waktu di seluruh dunia. Nah, dengan adanya perbedaan zona waktu ini tentunya akan terlihat perbedaan waktu di dunia yang ditunjukkan dengan beberapa selisih waktu antara suatu negara dengan negara lain di seluruh dunia. Nah, jadi setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Nah, bagian bumi di sebelah timur Greenwich itu memiliki waktu yang lebih cepat dari Greenwich. Sedangkan bagian bumi di sebelah barat itu di sebelah barat Greenwich ya teman-teman, itu mengalami waktu yang lebih lambat. Bisa kita lihat di peta, di gambar ya teman-teman. Untuk tanda plus itu pada tabel yang ada di peta itu yang paling bawah itu berarti lebih cepat ya teman-teman, lebih awal dari waktu Greenwich. Nah, sedangkan tanda minus atau tanda strip pada daftar tabel itu berarti waktu di negara tersebut lebih lambat sebelum dari waktu Greenwich. Nah, Ibu kasih contoh ya. Untuk negara Indonesia itu bagian barat sesuai dengan zona waktu itu berada di plus 7 yang berarti waktu di Indonesia bagian barat adalah 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich, Inggris. Nah, kalau wilayah di Greenwich menunjukkan waktu pukul 12 siang ya, berarti di Indonesia itu di bagian barat lebih cepat selama 7 jam dibanding dengan waktu di London yang berarti waktu di Indonesia sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Nah, sedangkan untuk revolusi bumi, revolusi bumi itu perputaran bumi terhadap matahari sehingga bumi berputar atau mengelilingi matahari. Nah, ini juga proses revolusi ini terjadi pada planet-planet lain ya teman-teman yang bergerak mengelilingi pusat tata surya yaitu matahari. Nah, revolusi ini juga ada dampaknya ya teman-teman. Akibat revolusi yang pertama yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, jadi pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yang biasanya terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni. Nah, kemudian terjadi pergantian musim. Kemarin kita sudah pernah membahas musim ya, teman-teman. Nah, adanya pergantian musim yang berbeda-beda itu merupakan akibat dari
revolusi bumi, yang mana di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, keempat musim tersebut itu secara beraturan silih berganti ya teman-teman, tetapi khusus di wilayah Khatulistiwa seperti itu mempunyai iklim tropis ya, sehingga tidak ditemui 4 musim, melainkan hanya ada 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, seperti contohnya di negara Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Negara-negara yang dilewati oleh garis Khatulistiwa ya teman-teman. Nah, untuk negara yang dilewati garis Khatulistiwa yaitu ada 14 negara ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada negara kita, negara Indonesia ya. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis Khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, yang kedua yaitu ada negara Brazil. Nah, Brazil juga negara yang dilewati oleh garis Khatulistiwa ya, teman-teman. Nah, kemudian ada negara Ekuador. Selanjutnya ada Somalia, Kenya, Kolombia, Gabon, Maladewa, Kiribati, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Sao Tome and Principe, dan Nauru. Nah, itu tadi ya 14 negara yang dilewati oleh garis Khatulistiwa. Nah, teman-teman, ternyata cuaca ya itu berpengaruh juga dengan persebaran flora dan fauna. Kenapa? Karena setiap flora dan fauna itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya teman-temannya. Teman-teman, contohnya itu seperti tumbuhan kaktus. Teman-teman pasti tahu tumbuhan kaktus kan? Nah, tumbuhan kaktus itu dapat hidup di daerah yang kering seperti di gurun. Tetapi tumbuhan kaktus itu tidak dapat hidup di daerah yang memiliki banyak air. Nah, dan fauna seperti beruang kutub itu hanya bisa hidup di daerah yang dingin dan akan mati kalau hidup di daerah yang panas seperti contohnya di gurun ya. Nah, iklim, di cuaca itu kan masuk ke iklim ya. Iklim itu merupakan faktor utama yang berpengaruh besar terhadap persebaran flora dan fauna. Nah, iklim yang terlalu ekstrim itu dapat menghambat persebaran flora dan fauna ya. Berbeda dengan wilayah yang iklim tropis yang memiliki rata-rata bersahabat sehingga memudahkan flora dan fauna itu bertahan hidup di wilayah tropis. Oleh karena itu, wilayah yang beriklim tropis itu memiliki flora dan fauna yang lebih beragam dibandingkan wilayah yang beriklim ekstrim. Nah, unsur iklim yang menghambat persebaran flora dan fauna adalah suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan. Nah, kemudian terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Nah, adanya revolusi bumi ini mengakibatkan perbedaan lamanya waktu antara siang dan malam. Nah, yang mana saat-saat tertentu di tempat-tempat tertentu itu memiliki waktu malam yang lebih panjang dibandingkan dengan siang. Nah, gitu pun sebaliknya ya teman-teman, ada yang waktu siangnya lebih lama dibandingkan waktu malamnya. Nah, kalau di kutub utara itu waktu malam hari bisa berlangsung selama 24 jam. Nah, sebaliknya di waktu yang sama di kutub selatan, siang hari bisa berlangsung selama 24 jam. Nah, kemudian terlihat rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Jadi akibat revolusi bumi ini terbentuklah sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu ya di langit. Nah, bumi yang melakukan revolusi itu membuat kita sebagai pengamat di bumi melihat penampakan bintang dari arah yang berbeda. Nah, dari adanya rasi bintang yang berbeda-beda inilah timbul namanya zodiak ya teman-teman. Kayak ada
Sagittarius, terus ada Leo, dan sebagainya. Nah, untuk melihat bintang itu kemarin kita bisa menggunakan teleskop ya, dan ada beberapa tempat yang bisa untuk mengamati keindahan luar angkasa. Nah, kemarin ada kita bahas yaitu Observatorium Bosca ya yang ada di Indonesia. Dan ada beberapa lagi ya teman-teman tempat observatorium terbaik di dunia ya. Nah, yang pertama yaitu ada Observatorium Greenwich itu di Inggris ya teman-teman. Nah, terus kemudian ada Observatorium Paranal itu ada di Chile. Nah, yang ketiga ada Observatorium Mauna Kea itu di Amerika Serikat. Kemudian ada Observatorium Astronomi Sutherland itu ada di Afrika Selatan, dan ada Very Large Array atau VLA itu di Amerika Serikat, dan di Indonesia kemarin ada Observatorium Bosca ya teman-teman, itu ada di Bandung ya, di kota Lembang. Nah, selain kita bisa melihat benda-benda langit, itu ada satelit juga ya teman-teman. Untuk satelit itu persebarannya ada sekitar 4.312 satelit ya teman-teman dari 89 negara. Nah, untuk yang pertama yaitu ada di negara Amerika Serikat, itu jumlah satelitnya ada 1.619 ya. Kemudian ada Uni Soviet atau Rusia itu 1.507. Kemudian ada Cina 312 dan Jepang ada 173, India, Prancis, Jerman, Kanada, Inggris Raya, Italia, Spanyol, Korea Selatan, Australia, Argentina, Brazil, Indonesia, Turki, Saudi Arabia, dan masih banyak lagi ya teman-teman, dan negara-negara lainnya ya. Untuk di Indonesia itu ada 16 ya teman-teman. Yang paling terkenal yaitu satelit pertama negara Indonesia yaitu bernama Palapa A1 ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.